Selamat siang. Bagaimana tadi istirahatnya? Saya harap kalian tadi tidak makan terlalu banyak ya, kalau nggak nanti bisa ketiduran ya, ngantuk. Dan saya mau mengucap syukur kepada Pendeta Samuel dan kepada gereja ini karena telah mengadakan acara ini. Dan saya sangat bersyukur dapat berkumpul hari ini. Dan kita semua telah bekerja dengan sangat keras untuk membantu supaya acara ini dapat berjalan dengan lancar ya. Dan setelah kalian semua pergi, pekerja gereja itu pergi membersihkan gereja ini kembali. Dan marilah kita memuliakan Tuhan akan setiap pekerjaan yang telah Ia berikan kepada kita. Sekarang kita akan lanjut tentang pelajaran kita akan Daud, dan judul khotbah ini adalah Daud dan Sion. Gereja ini adalah gereja Sion kan namanya. Ketika Daud menjadi Raja Israel, hal pertama yang ia lakukan di tahun 1003 sebelum Masehi adalah memindahkan ibu kota ke Yerusalem. Tapi ketika ia menjadi ketika dia telah menjadi raja, orang Yebus itu masih ada di tanah mereka. Jadi hal pertama yang lakukan adalah dia kuasai Yerusalem, lalu dia memindahkan ibu kota dan dia menaruh tabut perjanjian Tuhan di sana. Jadi dengan memindahkan tabut perjanjian itu ke Yerusalem, itu seperti menunjukkan bahwa saya bukan raja yang sesungguhnya, tetapi Allah adalah raja yang sesungguhnya. Dan dia ingin supaya negara yang terpecah-pecah itu dapat bersatu di bawah pemerintahan Allah. Dan maka dari itu Daud disebut sebagai raja terbaik sepanjang sejarah Israel. 2 Samuel 5 ayat 3 dikatakan, maka datang semua tuta Israel menghadap raja di Hebron, lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan, kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Dan di tahun 1010 sebelum Masehi, Raja Saul meninggal kan. Raja pertama mati. Dan saat itulah Daud menjadi raja atas atas Juda doang kan, atas Yehuda. Tetapi di tahun 1003 sebelum Masehi, barulah seluruh Israel bersatu di bawah pimpinan Daud di Yerusalem. Ini selama 33 tahun. Jadi totalnya dia menjadi raja sepanjang 40 tahun. Dan di 2 Samuel 5 ayat 6-7 dikatakan, lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau. Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari, tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Jadi setelah hari ini, ketika mereka merebut Sion, mereka menyebutnya sebagai kota Daud. Jadi Sion dan kota Daud itu menunjuk tempat yang sama. Sion adalah Sion itu di Yerusalem kan, dan ini adalah tempat terakhir yang mereka rebut dalam penguasaan Kanaan. Dan kalau kita lihat sejarah Gunung Sion, pertama kali tempat ini disebutkan di dalam Alkitab adalah di Kejadian 14 ayat 18 sampai 20.
Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya sepersepuluh dari semuanya. Jadi, dia memberikan sepersepuluh kepada Melkisedek. Dan Melkisedek itu disebut sebagai Raja Salem kan. Salem adalah nama kuno dari Yerusalem. Tapi itu tuh merujuk tempat yang salah. Dan Salem berarti damai sejahtera. Sehingga Yerusalem itu berarti kota damai sejahtera. Dan Melkisedek adalah raja dari kota itu. Dan dia memberkati Abram dengan roti dan anggur, seperti Yesus yang memberkati muridnya dengan roti dan anggur kan. Dan kali kedua Sion itu muncul ada di dalam Kejadian 22 ayat 2. Katanya, dikatakan firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ini adalah Gunung Moria, dan ini adalah sebuah bagian dari Yerusalem. Dan inilah gunung yang menjadi Sion. Jadi Abraham mempersembahkan Ishak di Gunung Moria yang akan menjadi Gunung Sion. Dan terakhir pada masa Yosua, Gunung Sion ini muncul terakhir pada masa Yosua. Di Yosua 15 ayat 3 dikatakan, tetapi orang Yebus menutup kota Yerusalem tidak dapat dihalau oleh Bani Yehuda. Jadi orang Yebus itu masih tetap diam bersama-sama dengan Bani Yehuda di Yerusalem sampai sekarang. Mereka tidak bisa memenangkan Yerusalem kan saat itu. Jadi mereka tinggal bersama dengan orang Yebus. Dan karena itu orang Yebus masih tinggal di Yerusalem. Kemudian keempat, pada masa Daud, ketika Daud menjadi Raja Israel, ia akhirnya mengusir orang Yebus dan merebut Yerusalem dan Gunung Sion dari mereka. Dan dikatakan, ketika Daud membawa Taurat Perjanjian ke Sion, itu mereka menyanyikan Mazmur 24 ini. Mazmur 24 ayat 7-10 dikatakan, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dan dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan alam, Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Selah. Dan di bagian akhir kehidupan Daud, dia melakukan dosa terhadap Allah. Di 1 Tawarik 21 ayat 1 dikatakan, iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Ini adalah suatu dosa terhadap Allah. Menghitung orang Israel berarti dia sedang menghitung jumlah balai tentaranya, dan ia mau lihat betapa kuatnya dia, dan Tuhan tidak suka akan itu. Dikatakan bahwa tentara Israel itu adalah milik Allah. Jadi ini adalah suatu dosa yang besar terhadap Allah. Sehingga Allah mengirim suatu hukuman, dan dikatakan di ayat 14, Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. Dan ada satu ayat yang menarik di sini. 1 Tawarik 21 ayat 15 dikatakan, pula Allah mengutus malaikat ke Yerusalem untuk memusnahkannya. Dan ketika hendak dimusnahkannya, maka Tuhan melihatnya. Lalu menyesalah ia karena malapetaka yang hendak didatangkannya itu. Lalu berfirmanlah ia kepada malaikat pemusnah itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu sedang berdiri dekat tempat pengirikan ornan orang Yebus.
Apa yang sedang terjadi di sini? Jadi Daud berbuat dosa dan Allah mengirim penyakit sampar dan malaikat datang untuk memusnahkan Yerusalem itu. Tetapi tiba-tiba Allah melihat sesuatu ketika Tuhan melihat sesuatu ketika malaikat itu ada di tempat pengirikan orang Yebus. Dan saat itu dan penyakit sampar berhenti di situ. Gak ada yang melakukan apapun. Tetapi malaikat itu ketika dia berdiri di tempat pengirikan orang, Tuhan suruh dia berhenti. Jadi kenapa? Ini adalah Moria. Ini tempat di mana nanti Solomon akan membangun bait suci Allah. Tapi apa yang Tuhan lihat di sini? Apa yang Allah ingat ketika dia melihat tempat ini? Ia mengingat Abraham mempersembahkan anaknya Ishak di sini, di tempat ini, di tempat pengirikan Ornan, si orang Yebus. Dan dia ingat, ini adalah keturunan dari teman saya Abraham. Dan ketika dia mau mempersembahkan anaknya kepada saya, dia taat. Dan Allah berhenti karena dia mengingat temannya. Jadi jangan berpikir bahwa usaha kalian itu sia-sia. Pasti ada yang akan menerima berkat dari setiap pelayananmu. Karena Allah mengingatnya. Jadi Allah mengingat Abraham dan dia menghentikan penyakit sampar itu dan dia bilang kepada Daud, pergilah, belilah tanah itu dan persembahkan korban bakaran di sana, di tempat pengirikan Ornan. Dan itulah yang Daud lakukan. Dan ketika Daud mempersembahkan korban bakaran, api turun dari sorga kan. Dan Daud kaget. Dikatakan di 1 Tawarik 21 ayat 28, di 1 Tawarik 21 ayat 8 dan 1 Tawarik 22 ayat 1, kita melihat bahwa Daud sadar bahwa ini adalah rumah Allah dan karena itu Daud mau membangun sebuah bait suci di tempat ini. Jadi apakah kalian tahu apa itu sebuah tempat pengirikan? Tempat pengirikan adalah tempat di mana kita membawa masuk hasil panen, dan seperti gambar ini. Jadi pada musim panen semua semua gandum itu dibawa masuk dan dipisahkan gandum dari debu jeraminya di tempat pengirikan ini. Dan Salomo membangun bait suci Allah itu di atas Gunung Moria ini. Dan di tempat pengirikan yang terjadi adalah kalau kalian lihat gambar ini, orang yang di belakang ini dia sedang membawa sebuah garpu besar kan. Jadi ini untuk melempari gandum yang telah diinjak oleh binatang, dan itu dinaikin supaya debu jeraminya boleh ketiup angin. Dan inilah yang terjadi dan coba kita bayangkan apa yang sedang mereka lakukan di tempat pengirikan. Ya, kita bayangkan ada gandum, terus ada binatang, injaknya, terus ada pemisahan yang terjadi di sini, ya kan? Dan kalau kita lihat di Matius 3 ayat 12, dikatakan alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ini tentang penghakiman, ya kan? Jadi
bayangan dari tempat pendidikan itu mengingatkan kita atau mengajari kita akan penghakiman di masa akhir zaman. Sama seperti gandum dan jerami itu dipisahkan, sama seperti pada masa akhir zaman, inilah yang akan Allah lakukan. Ia akan melakukan pekerjaan pemisahan. Jadi kita harus menjadi gandum yang disimpan di dalam lumbung. Tetapi tempat pendidikan bukan soal penghakiman saja, tetapi lebih penting dari itu, karena di dalam Alkitab ini mengajari kita bahwa kita semua harus mengalami pengirikan. Kita harus mengeluarkan jerami di dalam diri kita, kita harus menjadi gandum yang murni. Dan agar itu terjadi, kita harus diirik, kita harus diinjak, kita harus dilempari, kita harus menghadapi, kita harus kuat di hadapan banyak angin. Jadi di 1 Petrus 4, di Yesaya 21 ayat 10 dikatakan, hai bangsaku yang telah kupijak-pijak dan diinjak-injak, apa yang kudengar dari Tuhan semesta alam, Allah Israel telah kuberitahukan kepadamu. Jadi menjadi bangsa Allah berarti kita harus melalui pemijakan, penginjakan. Itulah yang diakui Allah sebagai bangsanya. Jadi yang dikatakan di sini adalah agar kita dapat menjadi umat Allah yang sejati, kita harus melalui banyak kesusahan. Akan ada banyak kesulitan, tetapi kita harus melaluinya karena kita adalah manusia yang telah jatuh. Jadi tempat pengirikan tidak hanya soal penghakiman, tetapi juga soal tempat pelatihan. Jadi di mana tempat pengirikan kita hari ini? Gereja adalah tempat pengirikan kita hari ini. 1 Petrus 4 ayat 17 dikatakan, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah. Jadi kita lihat di sini bahwa penghakiman itu dimulai di dalam rumah Tuhan, di dalam rumah Allah. Allah akan memijak tempat ini. Kalau kita ada di luar, kalau kita adalah jerami, kita akan di luar. Tetapi kalau kita gandum, kita akan disimpan di dalam. Kita adalah bait suci Allah, ya kan? Kita adalah bait suci yang dibangun di atas Gunung Moria. Jadi kalau kita lihat yang kelima, sejarah Gunung Sion kan, kelima itu dia muncul pada masa Salomo. 2 Tawarik 3 ayat 1-2 dikatakan, Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu, yang mulai mendirikan rumah itu dalam bulan yang kedua pada tahun keempat pemerintahannya. Jadi Salomo membangun bait suci bagi Allah di tempat ini, ya kan? Tempat ini awalnya adalah tempat di mana Abraham mempersembahkan Ishak. Jadi Allah nggak sembarangan membangun rumahnya. Dia nggak sembarangan pilih lahan. Ada sejarah yang ia ingat, yang ada di balik tanah itu. Dan inilah tempat Abraham mempersembahkan Ishak, tempat Daud bertobat, dan di atas 2 hal ini Allah membangun rumahnya. Pertama, iman Abraham yang mempersembahkan Ishaknya, dan kedua, pertobatan Daud. Itulah apa yang diperlukan iman kita hari ini. Kita harus memiliki iman seperti Abraham dan pertobatan seperti Daud. Jadi tempat ini, di mana bait suci dibangun, awalnya disebut sebagai Gunung Moria. Moria ada di sini, saya lingkari dengan merah ini. Dan Sion ada di sini, bagian selatan dari Yerusalem, yang disebut sebagai kota Daud. Tetapi ketika bait suci Salomo dibangun di Moria,
setelah itu mereka mulai memanggil tempat itu sebagai Sion. Jadi Sion dipindahkan. Sion yang tadinya ada di bagian selatan Yerusalem, setelah Bait Suci didirikan di atas Gunung Moria, maka tempat itu disebut Sion. Ini bayangannya, ini adalah kota Daud, inilah Sion awalnya, dan yang saya lingkari ini adalah Gunung Moria yang awalnya kosong, tapi kemudian Salomo membangun sebuah bait suci di sana, dan setelah itu itulah yang menjadi Sion. Ini adalah kota Daud, ini adalah bait suci, jadi Sion pindah ke utara. Jadi itu adalah sejarah Sion, dia berpindah. Apa artinya? Itu berarti arti fisiknya tidak penting bagi Allah. Tapi makna rohaninya yang Allah pedulikan. Di Mazmur 132 ayat 13-14 dikatakan, awalnya Gunung Sion terletak di bagian tenggara Yerusalem dan Gunung Moria di tempat pengirikan Ornan terletak di bagian utara Yerusalem. Namun setelah Salomo membangun bait suci di Gunung Moria, tempat tersebut dinamakan Sion. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya, di sini aku hendak diam sebab aku mengingininya. Jadi Sion adalah tempat di mana bait suci harus didirikan. Pada masa yang akan datang nanti di sejarah mereka, mereka akan saling membunuh untuk memperebutkan tanah ini. Tetapi apakah itu yang Allah inginkan? Kita harus ingat, Sion telah pindah kan? Awalnya di selatan, sekarang di utara. Dan Allah bilang bahwa itu akan menjadi tempat perhentiannya selama-lamanya. Jadi, apakah itu akan menjadi tempat yang di Israel atau di mana? Kita harus pikirkan itu secara teliti. Cobalah kita lihat makna sejarah penebusan dari Gunung Sion. Ketika lokasi fisiknya berubah, itu memberikan kita suatu tanda bahwa lokasi fisiknya itu tidaklah penting bagi Allah. Dan apa makna Sion? Satu, Sion melambangkan iman yang tak tergoyahkan. Mari kita baca ini bersama-sama. Mazmur 123 ayat 1. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan adalah seperti gunung Sion, yang tidak dapat digerakkan, tetapi tetap untuk selama-lamanya. Sekali lagi, ayo bersama-sama kita baca. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan adalah seperti gunung Sion, yang tidak dapat digerakkan, tetapi tetap untuk selama-lamanya. Jadi apa gunung Sion? Iman yang tidak tergoyahkan. Jadi seseorang yang memiliki iman seperti Sion, itu berarti dia apapun yang terjadi, mau itu kesulitan atau kepahitan apa, gak apa-apa. Mau bagaimana kehidupannya, iman mereka itu tidak tergoyahkan. Itu adalah iman seperti Sion. Dan itulah iman yang kita perlukan. Itu adalah tempat di mana Allah mau membangun bait sucinya. Apakah kita memiliki iman seperti ini? Kedua, Sion adalah gunung rohani yang tertinggi. Di dalam realitas, Sion sangat kecil, sekitar 800 meter di atas garis laut. Dan beberapa orang bahkan tidak menyebutkan gunung, tetapi bukit. Tapi di Alkitab itu dicatat sebagai gunung tertinggi di dunia kan. Di Yesaya 2 ayat 2-3 dikatakan, akan terjadi pada hari yang terakhir, gunung tempat Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Amin. Jadi pada
masa akhir zaman, Sion akan menjadi gunung tertinggi di seluruh dunia. Tapi sekarang kan Gunung Everest yang paling tinggi, yang ada di Nepal. Nah, di sini ada yang dari Nepal ya. Dan di sini Alkitab bilang, Sion akan menjadi gunung yang tertinggi. Tetapi ini bukan secara fisik, tetapi secara rohani. Karena ini akan menjadi gunung di mana pengajaran firman Tuhan akan keluar. Jadi dari firman yang terdalam, firman yang sangat dalam itu akan keluar dari Sion. Dan betapa hebatnya hari ini ketika gereja kita bernama Sion dan ada banyak orang berduyun-duyun ke sini untuk mendengar firman Allah di acara IMY ini. Amin. Dan ketiga, Sion adalah tempat di mana batas antara langit dan bumi itu tidak ada. Jadi pertanyaan yang kita harus tanya kepada diri kita masing-masing adalah, apa itu batas antara langit dan bumi? Di mana batas itu? Apakah di sini atau di sini atau di mana batasan itu? Dan apa yang menjadi batasan itu? Antara Malaysia dan Singapura ada sebuah batasan yang jelas kan? Dan setiap negara punya batasan yang jelas kan? Jadi di mana batasan antara surga dan bumi? Batasan itu antara surga dan bumi itu adalah maut, kematian. Kita semua harus mati dulu kan? Jadi coba kita lihat Ibrani apa yang dikatakan di dalam Ibrani 12 ayat 12 sampai 24. Tapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Ini adalah Sion. Coba pikirkan apa yang sedang dikatakan oleh ayat-ayat ini. Dikatakan bahwa kita telah sampai kepada Yerusalem yang sorgawi. Tetapi ayat ini berkata bahwa kamu sudah datang ke Bukit Sion. Siapa itu kamu yang di sini? Jadi buku ini ditulis untuk orang-orang Yahudi yang tinggal di masa itu kan. Dan Allah sedang berkata kepada mereka, kamu sudah datang ke Bukit Sion, tetapi mereka masih di bumi. Mereka belum mati kan? Jadi apa artinya? Jadi kata kamu ini juga berarti Anda dan saya. Dan Allah sedang berkata kepada kita bahwa kalian semua ini sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, ke Yerusalem surgawi. Tetapi kita masih di bumi. Jadi karena itu, maka saya bilang bahwa Sion adalah batasan di mana surga dan bumi itu tidak ada. Dan kalau kita lihat di Ibrani 12 ayat 1 dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi apakah kalian tahu apa yang dibahas di Ibrani pasal 11? Pasal 11 disebut sebagai pasal iman kan? Karena ini membahas tentang iman orang-orang yang beriman kan, seperti
Jadi semua orang yang beriman ini dicatat di dalam Ibrani pasal 11. Dan kemudian di pasal 12, ini adalah sambungannya. Kalau kita lihat Ibrani 12 ayat 1, awan yang mengelilingi kita ini, itu adalah orang-orang yang disebut di Ibrani pasal 11. Orang-orang yang beriman ini, mereka itu adalah awan yang mengelilingi kita. Mereka awannya. Mereka adalah awan kesaksian yang mengelilingi kita. Tapi semua orang ini telah meninggal kan? Sudah mati semua kan? Tapi penulis kitab Ibrani itu dia menulis dengan gaya bahasa yang berbicara seolah-olah mereka semua itu masih hidup. Dan kita perlu iman untuk dapat mengerti ini. Tanpa iman, kita nggak akan ngerti. Kita nggak akan ngerti apa yang dimaksudkan di sini tanpa iman. Jadi Sion adalah tempat di mana surga dan bumi itu bertemu. Dan orang ini ada di sana. Dan dia telah membuka mata rohani. Dan dia bilang, lihatlah semua orang-orang ini, awan ini. Ada Abraham, ada Musa. Dan kita ada di sana bersama dengan dia. Dan inilah Gunung Sion. Jadi dalam Yesaya 25 ayat 6 sampai 8, ini sekali lagi berbicara soal Gunung Sion, dikatakan, Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya, dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung akan ditundukkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Jadi di atas Gunung Sion, Allah menelan maut selama-lamanya. Ingat, Sion adalah batasan di mana surga dan bumi tidak ada itu, dan batasan itu adalah maut, kan, kematian. Jadi itulah yang akan dilenyapkan Allah. Jadi bukan soal kita harus mati dulu untuk masuk ke Sion, tetapi itu yang akan dikatakan orang yang tidak memiliki iman. Tetapi orang yang memiliki iman tidak akan berkata seperti itu. Karena di atas Gunung Sion sudah di atas Gunung Sion ada orang-orang yang telah ke surga, dan ada orang-orang yang masih di bumi, dan kita semua berkumpul bersatu sebagai gereja anak pertama Allah. Di Wahyu 14 ayat 1 dikatakan, aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Jadi Gunung Sion di dalam Kejadian 14 disebut sebagai Salem, Melkisedek di sana, dan di Kejadian 22 itu adalah Gunung Moria, Abraham di sana, dan kemudian namanya menjadi Yerusalem, di mana kota Daud berdiri. Kemudian tempat itu menjadi Bait Suci Salomo, dan setelah itu menjadi Bait Suci Zerubabel, dan Bait Suci Yehezkiel pun di tempat ini, di Yerusalem yang baru. Dan perkumpulan pertama juga akan di sana, dan 144.000 juga akan di sana. Dan kita lihat bahwa Sion adalah tempat di mana maut akan ditelan untuk selama-lamanya. Jadi Sion adalah gunung rohani tertinggi yang dapat kita naiki, dan orang yang menaiki gunung ini yang sampai ke puncak Gunung Sion ini adalah Abraham. Iman dia, ketika Allah suruh dia mempersembahkan Ishak, dia melakukan itu kan. 3 hari perjalanannya.
dia naik ke atas dan dia hampir mau membunuh Ishak. Tapi apa yang dipikirkan? Apa yang dipikirkan Abraham ketika dia mau mempersembahkan Ishak? Di Ibrani 11 ayat 19 dikatakan, bahwa karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi Abraham mempersembahkan Ishak dengan iman yang percaya bahwa Allah dapat membuat dia hidup kembali. Jadi iman dia lebih kuat dari kuasa maut, dari kuasa kematian. Dia sudah percaya kepada kebangkitan bahkan sebelum Allah menyebutkan kebangkitan itu. Kalau kita lihat di Yakobus 2 ayat 21-23 dikatakan, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Iman itu menjadi sempurna di Gunung Moria, yang itu Sion. Iman Abraham disempurnakan di atas Sion. Dan karena itu maka Sion disebut sebagai puncak tertinggi. Dan itulah puncak yang harus kita semua naiki, yang harus kita semua sampai. Hanya beberapa orang ya yang kata amin di sini. Tapi itu adalah tujuan kita ya. Iman Abraham disempurnakan di atas Gunung Moria, yaitu Sion. Dan cara ia melakukan itu adalah dengan menaklukkan maut. Abraham berpikir, kalau saya mempersembahkan Ishak, Tuhan dapat membangkitkan dia kembali. Jadi maut adalah masalahnya yang harus kita taklukkan. Kalau kita lihat sepanjang Alkitab, maut adalah masalah yang kebanyakan orang tidak dapat taklukkan. Sebagai contoh, Adam dan Hawa di dalam Taman Eden, Allah menciptakan Adam, dan dia bilang, Adam, jangan makan dari pohon akan pengetahuan akan yang baik dan yang jahat. Dan setelah dia berkata itu, baru dia memberikan nama kepada Hawa kan. Jadi apa yang Allah ingin Adam lakukan adalah Adam seharusnya mengajari Hawa imannya. Itu adalah tugasnya Adam kan. Tetapi datanglah si ular sebelum itu terjadi, dan dia tahu, ular itu tahu bahwa Hawa itu lebih lemah secara rohani dibandingkan Adam, karena dia belum memiliki firman. Itulah betapa liciknya dan pintarnya si ular ini. Dan apa yang dikatakan ular? Hawa tidak begitu yakin kan dengan apa yang benar. Jadi dia mengubah apa yang Allah katakan ketika dipertanyakan si ular. Jadi setelah itu dia jatuh ke dalam dosa, dan dia tetapi dia juga membagikan buah itu kepada Adam, dan Adam juga jadi jatuh dalam dosa. Tapi coba kita pikirkan, Adam itu menerima firman dari Allah. Dia adalah yang lebih kuat secara rohani. Jadi kalau ular itu datang kepada Adam, tentu Adam akan menolaknya kan? Tapi kenapa Adam tidak melakukan itu? Mengapa Adam memakan buah yang dipetik Hawa? Kalau kata para lelaki Korea, istri saya sangat menakutkan, jadi saya harus mendengarinya. Tapi coba kita lihat di Kejadian 2 ayat 17. Dan kita bandingkan dengan Kejadian 3 ayat 4. Tuhan bilang kamu pasti mati kan kalau kamu makan itu, tetapi ular itu bilang kamu tidak akan mati.
Dan perempuan itu ketika dia memakan buah itu, dia nggak mati kan, dan itu adalah masalahnya. Dan karena dia nggak mati, dia pergi ke Adam dan dia bilang, Adam, aku makan buah ini, tapi saya nggak mati, jadi kamu makan aja buah ini. Jadi Adam nggak, dia tidak berdebat, dia dengerin aja. Hawa mungkin bilang, Allahmu bilang kalau kita makan buah ini kita akan mati, tapi saya nggak mati, jadi ular ini benar. Jadi makan aja buah ini. Jadi apa yang terjadi di sini? Seperti yang saya telah bilang, maut adalah kematian, itu adalah masalahnya. Karena sudut pandang manusia dan Allah akan kematian berbeda. Apakah mereka mati atau tidak? Apakah Hawa mati? Secara fisik, tidak. Tapi Tuhan bilang, kamu pasti mati kan? Dan apakah Allah salah? Jadi Allah tidak pernah salah. Sehingga perempuan itu mati. Tetapi secara rohani. Dan mereka tidak dapat mengerti bahwa secara rohani dia sudah mati. Mereka tidak nangkap akan hal itu. Karena untuk manusia, yang penting adalah apa yang kalian dapat lihat, ya kan, secara fisik. Jadi secara fisik mereka merasa mereka tidak mati. Dan ketika dosa masuk, roh Allah itu pergi, dan itulah yang membuat mereka jadi mati. Jadi apa itu kematian dan apa itu kehidupan? Apa yang dikatakan Alkitab? Jangan gunakan logika kalian sendiri, tapi dengarlah apa yang menjadi definisi kehidupan dan kematian dari Alkitab. Kalau kita lihat di Wahyu 3 ayat 1, dikatakan, dan dituliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Dan di Lukas 20 ayat 37-38, dikatakan tentang bangkitnya orang-orang mati itu Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Jadi Yesus berkata bahwa Abraham itu hidup. Dan di Matius 8 ayat 22 ketika dia sedang memilih pengikut-pengikutnya, Yesus berkata, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Bagaimana orang mati dapat menguburkan orang mati? Jadi apa yang sedang Yesus maksudkan? Yes, orang-orang mati yang pertama di sini, di ayat ini, adalah orang yang telah mati secara rohani. Mereka yang telah, jadi mereka lah yang sedang disebut di sini. Tetapi kamu harus mengikut saya karena kamu itu hidup. Jadi Yesus sedang berkata bahwa pemahaman dia atau pemahaman kita akan maut itu lain kan. Jadi kemudian apa itu kehidupan? Kalau kita mengambil sebuah kembang seperti yang ada di ruangan ini, kalau dia ada akar, maka kalau akarnya itu masih dalam tanah, maka kembang itu masih hidup kan. Tapi kalau kita jadikan dia suatu rangkaian, kita potong dia, dan kita taruh di dalam vas, kembang itu terlihat hidup kan, tapi sebenarnya dia mati. Dan itulah yang Yesus maksudkan. Semua orang-orang ini nih seperti mereka hidup, tetapi secara rohani mereka mati. Hanya di dalam Yesus Kristus dapat ditemukan kehidupan yang sesungguhnya. Yohanes 1 ayat 4 mengatakan bahwa di dalam Dia ada kehidupan. Dan kalau kita tidak tersambung kepada Tuhan, kita mati.
Karena hanya ada kehidupan di dalam Yesus Kristus. Di Yohanes 20 ayat 31 dikatakan, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Kalau kita tidak memiliki firman Allah, maka kita tidak memiliki kehidupan di dalam namanya. Dan Yohanes 17 ayat 3 pun mengatakan hal yang senada. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi kita harus mengubah pola pikiran kita sekarang. Kita harus mengubah cara kita berpikir akan kematian dan kehidupan. Jadi marilah saya tutup dengan satu lagi poin. Sion adalah puncak tertinggi di mana tidak ada kematian. Kita harus sampai kepada puncak itu. Kita harus memiliki iman yang seperti itu. Contoh terakhir ini yang mau saya bagikan tentang Yesus di Roma 8 ayat 5 dikatakan ayat 5 sampai 6. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi kalau kita hidup sesuai dengan pikiran-pikiran kedagingan, Allah bilang kita itu mati. Jadi sebagai contoh, Yesus mengadakan mujizat memberi makan kepada 5.000 orang kan. Jadi di Yohanes 6 ayat 14-15 dikatakan, mereka berkata kan, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia ketika mereka melihat mujizat itu. Kemudian karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Jadi 5.000 orang melihat ini dan mereka takjub dan mereka mau menjadikan Yesus raja mereka. Perut mereka telah diisi dan mereka berpikir, wah kalau orang ini jadi raja kita nggak perlu bekerja, kita akan kenyang setiap hari. Apakah itu pikiran yang rohani atau pikiran yang kedagingan? Pikiran yang kedagingan kan? Dan dengan pikiran-pikiran kedagingan mereka itu, dengan niat yang itu, mereka mau menjadikan Yesus raja mereka. Maka Yesus tidak mau menjadi raja atas orang itu. Tapi sebelum ia menyingkirkan diri, di Matius 14 ayat 21-22, dikatakan jadi sebelum Yesus kabur dari orang-orang ini, ia suruh murid-muridnya untuk naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Ya kan? Tetapi perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Jadi murid-muridnya naik perahu dan tiba-tiba lautnya bergejolak dan mereka merasa mereka akan mati di saat itu kan. Coba bayangkan kalau kalian jadi murid Yesus di atas perahu itu. Yesus kan Allah. Kok Yesus gak tahu akan ada badai seperti ini? Kenapa Yesus kirim kita ke badai laut ini? Yesus mengirim mereka ke sana karena di situ ada kehidupan. Kalau Yesus tidak menyuruh muridnya mendahului mereka akan mendengar pikiran-pikiran kedagingan dari 5.000 orang ini dan mereka akan tercemar pikirannya. Dan mereka yang tercemar dengan pikiran-pikiran kedagingan ini yang akan menunjuk pada maut. Jadi Yesus lebih memilih mengirim murid-muridnya ke dalam
badai laut daripada mengizinkan muridnya tercemari pikirannya. Jadi inilah yang Allah lakukan kepada kita pada hari ini juga. Kita semua sedang melakukan pekerjaan Tuhan kan, tetapi kenapa kesulitan-kesulitan tetap terjadi? Kenapa Allah terus mengirim kita kepada badai-badai? Karena kalau tidak, kita akan dimatikan oleh pikiran kedagingan kita sendiri. Kalau Allah tidak mengirim kita kepada badai, karena di dalam badai kita berdoa dan kita mencari Allah. Dan di sini ditemukan kehidupan yang sesungguhnya. Jadi apa yang Alkitab ajarkan kepada kita adalah bahwa kehidupan kekal itu dihasilkan dari api. Dan di Kisah Para Rasul 14 ayat 22 dikatakan, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Jadi saudara-saudaraku yang terkasihi, pemimpin gerejaku yang terkasihi, Sion adalah puncak iman tertinggi di mana surga dan bumi bertemu, di mana tidak ada batasan maut. Itu adalah iman yang perlu kita miliki. Kita harus berpikir ulang akan apa itu kehidupan, apa itu kematian. Kita harus mengubah sudut pandang kita, dan kita harus berpikir apakah kita hidup dengan kematian atau apakah kita hidup dengan terang Yesus yang sejati. Percayalah firman yang kalian pelajari membawa terang kepada dunia ini. Ini adalah hal terpenting yang dapat kalian lakukan dengan kehidupan kalian, yaitu membawa firman Allah, membagikan firman Allah. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih ketika Engkau mengajari kami akan firman-Mu. Bantulah kami untuk memiliki iman supaya kami dapat mencapai puncak Sion. Bantulah kami supaya kami dapat mengubah sudut pandang kami, pikiran-pikiran kami akan kematian dan kehidupan. Kiranya setiap pikiran kita ini sesuai dengan firman-Mu dan bukan sesuai logika manusia atau bukan sesuai apa yang telah kita dengar dari sesama manusia kita. Tapi bantulah kami untuk dapat percaya kepada-Mu saja sungguh-sungguh dan dapat berpikir sesuai dengan firman-Mu saja dan hidup sesuai firman-Mu saja. Berkatilah setiap pemimpin gereja yang hadir di tempat ini, perkuatkanlah mereka, tutup bungkuslah mereka, berikanlah mereka hikmat untuk dapat menyampaikan firman ini ke semua orang yang ada di bangsa mereka sendiri dan ada di yang mereka jumpa di dunia ini. Terima kasih Bapa, tolong berkati gereja Sion. Ingatlah setiap pelayanan yang telah dilakukan oleh hamba-Mu dan berkatilah setiap dari mereka beribu-ribu kali lipat. Dan kami berucap syukur kepada-Mu saja dan kami berikan-Mu seluruh kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.